Halo anak-anak, Shalom. Senang hari ini Budi bisa jumpa lagi dengan kalian dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Modul yang kelima, menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Hari ini kita akan belajar daur hidup hewan. Nah, ketika kita belajar daur hidup hewan, sebelumnya kita akan belajar perkembangbiakan hewan terlebih dahulu. Perkembangbiakan hewan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama bertelur atau disebut ovipar, yaitu perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Contohnya ayam, burung, ikan, dan serangga itu yang berkembang biak dengan cara bertelur. Yang kedua beranak atau vivipar, yaitu perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Contohnya sapi, kerbau, kucing, harimau, ikan lumba-lumba, dan paus. Nah, yang ketiga bertelur dan beranak, disebut juga ovovivipar. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak contohnya hewan reptil seperti kadal, ular, serta beberapa jenis ikan seperti ikan pari dan jenis ikan hiu, itu bertelur dan beranak. Nah, daur hidup tanpa metamorfosis, kita akan belajar ini yang pertama. Sebagian besar hewan mengalami daur hidup tanpa metamorfosis. Artinya bentuk tubuh hewan saat masih kecil hingga dewasa tidak mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda. Contohnya pada ayam, dalam daur hidupnya tidak mengalami metamorfosis. Begitu juga dengan kambing, kucing, sapi, ikan, burung, dan beberapa hewan lainnya. Jadi tidak ada perubahan bentuk dari lahir sampai dewasa. Daur hidup dengan metamorfosis. Sekarang kita akan mempelajari daur hidup hewan yang mengalami metamorfosis. Berdasarkan perubahan bentuk tubuh hewan, metamorfosis dibagi menjadi 2, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Bagian A kita belajar metamorfosis sempurna atau lengkap. Metamorfosis sempurna dialami hewan yang saat lahir berbeda sekali bentuknya dengan hewan saat dewasa. Metamorfosis sempurna antara lain terjadi pada kupu-kupu, lalat, nyamuk, dan katak. Nah, kita amati ya daur hidup kupu-kupu yang metamorfosis sempurna. Kupu-kupu mulai dari telur, ulat kecil, ulat dewasa, kemudian kepompong, dan kupu-kupu. Daur hidup nyamuk itu dari telur, larva, pupa, kemudian nyamuk dewasa. Kita amati ya gambarnya seperti apa, telur, larva, pupa, dan nyamuk dewasa. Sekarang daur hidup katak, mulai dari telur, kemudian berudu atau kecebong, kemudian berudu berekor, katak muda, katak dewasa. Jadi ada perubahan yang berbeda, mulai perubahan bentuk ya, dari lahir sampai menjadi dewasa. Sekarang metamorfosis tidak sempurna atau tidak lengkap. Metamorfosis tidak sempurna dialami hewan yang saat lahir tidak terlalu berbeda dengan hewan dewasa. Metamorfosis tidak sempurna itu terjadi pada kecoa dan belalang. Kita amati ya, daur hidup kecoa itu dari telur, jadi menetas menjadi nimfa atau kecoa kecil, kemudian kecoa dewasa. Daur hidup belalang sama, dari telur menetas menjadi nimfa, kemudian imago atau belalang dewasa. Itu untuk daur hidup yang metamorfosis tidak sempurna. Contohnya kecoa dan belalang.
Nah, anak-anak, Budi hanya punya satu soal, coba kita amati ya. Urutan daur hidup katak adalah titik-titik. A. Katak, telur, katak berekor, katak dewasa. B. Telur, berudu, katak berekor, katak dewasa. C. Berudu, telur, katak berekor, katak dewasa. D. Katak berekor, telur, katak dewasa, berudu. Jawaban yang benar? Ya, yang B. Telur, berudu, katak berekor, katak dewasa. Nah, anak-anak, Budi masih punya beberapa latihan soal. Kita akan belajar bersama agar lebih memahami materi yang kita bahas hari ini. Mari kita belajar bersama. Halo teman-teman, mari kita belajar mengerjakan latihan soal daur hidup dengan metamorfosis. Soal yang pertama, urutan tahap-tahap dalam hidup kecoa adalah yang pertama telur, kedua nimfa, yang ketiga kecoa. Coba amati gambar ini. Nah, ada telur, kemudian akan menjadi nimfa atau kecoa yang kecil, kemudian berubah kecoa dewasa. Soal yang kedua, hewan yang memiliki daur hidup seperti kecoa yaitu A. Belalang, B. Lalat, C. Katak, D. Tikus. Kecoa mengalami daur hidup dengan metamorfosis tidak sempurna. Artinya mulai dari telur, nimfa, kemudian kecoa. Berarti jawaban yang benar yaitu belalang. Karena belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna, yaitu mulai dari telur, nimfa, kemudian belalang. Soal yang ketiga, tahapan metamorfosis kupu-kupu yang sering merugikan petani yaitu A. Kepompong, B. Kupu-kupu, C. Ulat, D. Telur. Tahapan yang merugikan, jawaban yang benar ya C. Ulat. Ulat memakan dedaunan atau tanaman yang ditanam petani, sehingga tahapan ulat itu yang merugikan bagi petani. Soal yang keempat, urutan tahapan-tahapan daur hidup lalat yang benar yaitu, kita amati, yang pertama telur, kemudian larva, pupa, kemudian lalat dewasa. Kita amati gambar ini. Nah, ini tahapan daur hidup dari lalat telur, kemudian larva atau belatung, kemudian pupa, lalu berubah menjadi lalat dewasa. Lalat mengalami metamorfosis sempurna. Soal yang kelima, tahapan setelah telur menetas pada metamorfosis tidak sempurna adalah A. Nimfa, B. Larva, C. Pupa, D. Kepompong. Jawaban yang benar ya A. Nimfa. Jadi pada metamorfosis tidak sempurna tadi seperti kecoa, setelah telur menetas, nimfa, kecoa, atau bisa juga belalang. Telur, nimfa, kemudian belalang. Demikian anak-anak, hari ini kita sudah belajar daur hidup dengan metamorfosis. Terima kasih sudah belajar bersama. Semangat belajar! Demikian anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang daur hidup dengan metamorfosis. Semangat belajar!